Panas dingin hubungan Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dengan KPK. Itu yang menjadi judul kita. Saya ingin dengarkan suara dari pihak pegiat anti korupsi. Ada Bung Noel Faris dari ICW, ada Bang Saur, ada pegiat anti korupsi yang juga penasihat hukum. Ada Bang Deddy Sitorus, politisi PDIP. Kita masih menunggu Ibu Dini, staf sus Presiden dalam perjalanan. Sebentar lagi semoga sudah sampai. Bang Donald, ya. Pernyataan terakhir bahwa KPK akan dievaluasi, sporadis. Tampaknya apa yang dilakukan oleh KPK sekarang ini dianggap tidak cukup kondusif, tidak cukup integral, tidak cukup dalam melakukan segala hal anti korupsi, sehingga kemudian Presiden mengatakan seperti itu. Apa komentar Anda? Saya tidak terlalu memahami apa yang dimaksud sporadis oleh Presiden Jokowi. Apakah di wilayah isu atau sektor aktor yang diproses secara hukum maupun dalam elemen-elemen pencegahan. Nah, karena kan tipikal Presiden Jokowi tidak pernah utuh ketika menguraikan narasi dan dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang komprehensif. Itu problem komunikasi Presiden selama ini yang saya yakin semua orang juga memahami soal itu. Tapi mari kita berandai sporadis, misalkannya tangkap satu ini, tangkap satu itu. Barangkali itu mungkin maksud Presiden. Atau kejar sektor ini, benahi sektor peradilan, penegakan hukum juga dikejar, atau di sektor infrastruktur juga diproses secara hukum, pengadaan barang dan jasa, perizinan, sektor pertambangan juga diproses secara hukum. Barangkali itu tebakan saya yang dimaksud oleh Presiden Jokowi. Anda menggunakan istilah tebakan di situ. Jangan-jangan karena Anda tidak mampu mengerti atau memang seperti itulah yang disampaikan oleh Presiden. Feature tadi kan jelas, KPK sporadis, tapi Presiden tidak menjelaskan sporadis di wilayah mana. Mungkinkah karena hanya akhirnya kan berkemungkinan, Mas Indarto juga menggunakan kata mungkin kan. Betul sekali. Mari kita dengar suara PDIP sebagai pendukung. Apakah Anda juga sama seperti Donald Faris atau mungkin seperti saya yang tadi katanya, mungkin tebakan sebagai untuk urusan Presiden minta ini lebih fokus, tidak sporadis bekerja? Ya, saya kira kita bisa memahami kata sporadik itu sebagai antitesa dari sesuatu yang sistematis dan terstruktur. Kenapa kita bisa katakan sporadik? Yang pertama kita mau lihat sebenarnya fokus pada KPK ini apa sih? Apakah pencegahan, penindakan dan sebagainya? Kan kita tidak melihat satu alur rangkaian yang kita bisa baca selama 17 tahun KPK misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, realita bahwa KPK lebih banyak menghasilkan kasus-kasus OTT menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi itu adalah sesuatu yang accidental. Kenapa? Ada informasi lapor disadap, OTT segala macam itu kan satu juga bukti bahwa KPK masih sporadik seperti itu. Lalu kita tidak melihat secara nyata dan secara tidak terbantahkan bahwa KPK berhasil membenahi A, B, C, D misalnya. Katakanlah seperti tugas undang-undang, kepolisian, kejaksaan agung, pengadilan, eksekutif, partai, mana nih? Ini kan seperti partikel radikal bebas ini, tang sana, tang sini. Jadi sesuatu yang orang tidak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sistematis. Langkah sistematis. Ya, dan akibatnya kita melihat bagaimana indeks persepsi korupsi kita itu tidak pernah membaik secara signifikan. Padahal KPK sudah diberikan kewenangan yang sangat besar, peralatan yang sangat besar, anggaran yang sangat besar, tetapi kita belum melihat kecuali sinetron OTT itu sesuatu yang kita mampu mengatakan bahwa ini legacy KPK. Saya senang dengar Anda menggunakan kata sinetron OTT itu. Jadi perlu evaluasi di situ agar tidak ada sinetron itu. Perlu diperbaikin. Evaluasi yang dimaksudkan Presiden adalah bukan mempreteli KPK pastinya. Yang dimaksudkan KPK adalah beliau mungkin berharap bahwa masyarakat dan bangsa ini bisa berjalan ke arah yang lebih baik secara terukur dengan indikator-indikator yang kita bisa sepakati. Oke, kita sudah membaik. Katakanlah di sektor perizinan, katakanlah di sektor pengadaan barang pemerintah, katakanlah di institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kita bisa bilang begitu. Itu yang mungkin diharapkan Presiden. Jadi Bang Deddy mengatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa dicerna dari pernyataan Presiden itu kan? Semua bisa dicerna dan terukur. Sangat gampang. Nah, kalau itu penafsiran Bang Deddy Sitorus atas cara berpikir Jokowi, maka sesatlah cara berpikir. Yang sesat Bang Deddy atau siapa ini? Bukan Bang Deddy yang sesat ya. Oh ya. Ada instrumen yang namanya Stranas, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Dan Stranas itu adalah belong to Presiden, milik pada pemerintah. KPK masuk di dalamnya komponen strategi nasional pemberantasan korupsi.
Jadi kalau KPK disebut tidak terarah, padahal guidelines-nya itu adalah Stranas PK, Stranas Pemberantasan Korupsi, jangan-jangan Presiden tidak sadar bahwa dia punya produk hukum. Yang buat Stranas itu siapa? Pemerintah yang bikin sendiri, itu. eksekutif di situ. Produk hukumnya adalah pemerintah, Stranas itu, PP. Nah, saya iseng tadi Bang Deddy. Saya iseng ke sini Bang Saur. Saya mau ngecek nih. Kalau menggunakan Google Jokowi plus Stranas, berapa yang ketemu? Keluarlah di Google tadi 48.500. Saya coba kontraskan. Kalau menggunakan Jokowi plus infrastruktur, keluarlah angka 13.700 kata. Jadi, saya mau membuatnya lebih agak empirik, karena saya merasa Jokowi sangat minim bicara soal Stranas. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Dan itu secara kuantitatif kan kelihatan di data yang dipaparkan oleh Google. Bukan kata saya loh. Kalau Jokowi infrastruktur 13.700 kali keluar di laman Google, datanya, sementara bicara soal Jokowi plus Stranas hanya 48.500 kata. Yang saya mau sampaikan, Bang Indarto, Bang Deddy, bahwa Presiden justru minim bicara soal Stranas. Padahal Stranas itu adalah direksi, arah bicara soal negara mau memberantas korupsi. Komponennya di situ ada perbaikan tata kelola, ada kemudian perbaikan organisasi kelembagaan, peran KPK ada di situ, peran kepolisian ada di situ, peran kejaksaan di situ, ada peran KL juga di situ, kementerian lembaga. Ini yang justru jarang dibahas dan dievaluasi oleh pemerintah. Itu sebabnya Ya, ini- pemerintah mau evaluasi kan? Nah, justru- kalau ini pemerintah sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. Ini yang lucu. Plus lucunya lagi, sekarang pemerintah bicara akan mengevaluasi KPK setelah undang-undangnya direvisi. Kenapa logikanya tidak berpikir evaluasi dulu KPK, apa yang kurang akan diperbaiki di undang-undang KPK, apa yang lebih dipertahankan. Ini kan logikanya terbalik sekarang. Revisi dulu undang-undang KPK, baru bicara soal evaluasi kemudian. Saya kira gini, kalau Presiden Jokowi tidak bicara banyak tentang Stranas, karena kan itu konsep berpikir, ya rencana kerja, dan itu kan diimplementasikan oleh kementerian-kementerian teknis, apakah itu Menpan RB, apakah itu kejaksaan dan seterusnya. Dan di setiap kementerian itu kan sudah ada Irwasda, kemudian ada BPK, ada BPKP, semuanya seharusnya sudah berjalan. Justru saya berpikir pemerintah Pak Jokowi secara pribadi tidak terlalu bicara banyak soal itu, karena itu sesuatu yang tinggal eksekusi, dan kita punya lembaga yang super duper kuat, very strong, yang hanya diawasi oleh Tuhan, gitu ya. Itu yang namanya KPK. Woi, itu Gitu salah kan? sekali. Itu salah saya sekali. kira. Silakan Ya, lanjutkan saya dulu, kira. tapi itu Saya salah bicara sekali. dulu. Iya, nanti saya masuk. Iya, silakan. Karena begini, itu kan jelas terlihat bahwa fokus pada pemerintahan Pak Jokowi bukan berarti pemberantasan korupsi tidak penting, tapi fokus pada Pak Jokowi adalah memastikan bangsa ini memasukin era di mana kita memang mempunyai kemampuan nasional untuk berproduksi, apa itu melalui infrastruktur dan sebagainya. Dan kalau dibilang Presiden jarang bicara itu, begini, apakah lebih enak Presiden bicara tentang itu atau lead by example? Presiden Jokowi bicara korupsi pada tindakannya, pada pribadinya, pada actionnya, bukan pada berapa kali dia bicara soal Stranas. Karena apa pentingnya Stranas kalau dia tidak lead by example? Saya kira kelihatan beda dengan infrastruktur. Kenapa? Infrastruktur sesuatu yang harus dia kerjakan, tahap fisiknya kelihatan dan harus diawasi. Dan itu udah cukup. Dan itu menurut sudah Anda? cukup, Baik. saya kira. Bang Saur. Saya kira lead by example sekarang ini kemudian yang kita dikagetkan kan ketika revisi terjadi dan memang survei mengatakan bahwa betul-betul itu pelemahan. Pak Indiarto, hari ini kita baca Pak Saud Situmorang mengatakan sudah 12 orang karyawan daripada KPK akan mengundurkan diri. Nah, saya mulai dari Baru akan, jangan Iya. enggak. Dirilis Oke. 12 orang. Saya nggak tahu apakah akan bertambah Nanti dan kayak Pak lain-lain. Saud lagi bilang mundur, nggak mundur. Jadi membuktikan adalah bahwa terjadi kegelisahan yang sangat luar biasa di KPK. Padahal sebenarnya mereka ini orang-orang pinter, orang-orang cerdas, puluhan ribu yang melamar, yang diterima itu hanya satu orang atau beberapa orang. Intinya adalah bagaimana sekarang lembaga yang betul-betul sangat disegani ini kemudian tiba-tiba ditinggalkan oleh karyawannya atau stafnya. Saya memaknai pekerjaan itu, kalau orang mengatakan itu dalam makna
filosofisnya itu seperti bertemu dengan Tuhan, karena rezekinya itu adalah dititip dari Tuhan tapi nggak dilempar langsung dari surga, tetapi dia melakukan pekerjaan seperti Pak Indiarto malam hari ini datang. Artinya ada kegelisahan yang sangat luar biasa. Nah, kalau Dedi mengatakan sinetron yang dilakukan KPK, barangkali maksudnya adalah OTT. Mas Indi, sesungguhnya KPK melakukan OTT itu menurut pimpinannya itu paling 5-10%. Pencegahan itu kerja-kerja senyap, kerja-kerja yang memang tidak menarik bagi wartawan. Saya kasihkan contoh misalnya Gubernur Riau. Anas ini sebelum ditangkap, mereka itu sudah diawasi KPK, kemudian dididik oleh KPK dan menandatangani fakta integritas. Ternyata mereka juga rampok gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah ketika kerja-kerja yang tidak menarik bagi wartawan atau tidak menarik bagi kita atau tidak kita dilihat, apakah kemudian kita tidak akui ini juga kerjaan mereka? Nah, Mungkin Presiden problemnya tidak tahu adalah gini itu. Mas Indi, ketika kemudian orang sudah diajari tidak merampok dan dia kesadaran juga tahu risikonya. Dan kita lihat kemudian KPK melakukan kerja-kerja yang Dedi bilang tidak ada pengawasnya Tuhan, saya kira itu juga tersesat. Karena memang setiap kerjanya terukur, kalau emang ada pelanggaran etik itu ada. Kalau terukur kan nggak ada kasus yang maksud saya sampai begini, 4 sebentar dulu deh, tahun, sebentar dulu 3 deh, tahun sebentar dulu. gitu loh. Kalau memang katakanlah ada orang sembarangan ditangkap, ada pra-peradilan. Ketika orang didakwa, kemudian seorang terdakwa itu didampingi seorang pengacara yang profesional, dan pastikan adalah yang mengatasi atau memutus itu adalah hakim. Kalau ada pelanggaran kode etik yang mereka alami, Pak Dedi, ada yang mengawasi di KPK. Oh, tidak Nah, ada. oleh karena itu menurut saya pengalaman kasus Abraham Samad. Tidak ada tindakan, sudah dilaporkan ke KPK. Ya. Tidak ada tindak lanjut. Apa? Komite etik KPK ada nggak melakukan tindakan? Nggak ada. Lah, kan begini nih, sama dengan Ahok dilapor, misalnya diduga melanggar tindak pidana. Sama dengan Jokowi ini pernah diduga. Minimal kan pernah dibicarakan. Pernah Tidak Jokowi pernah. itu dilaporkan diduga korupsi di Transjakarta. Tetapi karena tidak ada bukti untuk ditingkatkan ke penyelidikan dan penyidikan, apakah kemudian barang ini kita paksakan? Sama contoh, apakah karena Dedi seorang PDIP kemudian dipastikan bahwa ini ada bukti? Nah, tentu kan orang kemudian di sidang di etik persis Ini kalau ke pengadilan. terlalu naif Kalau menurut memang ada bukti ya diteruskan. Apakah kemudian kita paksa juga Ahok diduga melakukan tindak pidana? Buktinya nggak cukup. Ini kan gitu. pernyataan yang terlalu naif bahwa Iya. media tidak suka sesuatu yang tidak bombastis. Iya. Ya, tidak suka. Kalau itu memang benar-benar sudah efektif, indeks korupsi kita pasti turun, logika. Satu. Yang kedua, dalam banyak kasus, kenapa kita sebut sinetron? Ketika orang ditangkap yang diributkan, yang muncul di media soal perempuan simpanan, soal ini kan yang saya sebut tadi sinetron, tidak berhubungan langsung dengan kasus misalnya. Dan kita banyak mendengar abuse di dalam KPK. Contohnya? Loh, saya tanya Anda, saya ingin keyakinan dari Anda aja, apakah Anda percaya tidak ada satupun kesalahan di dalam KPK? Loh, dalam jangan pelaksanaan? gitu. Gini. Balik Nah, aja. jadi ini Jangan- namanya jangan penebak-penebak. contohnya. Dedi ini debak-debak. Padahal ini kita bicara soal fakta hukum, bicara intis hukum. Oke. Apakah nggak Kalau bisa? kalau kita bicara hukum itu bicara kalau fakta, bicara baiklah, bukti. saya terima. Iya kan? Tapi bagaimana Anda menjelaskan begitu banyak kasus yang sampai 4 tahun tidak jelas? Loh. Padahal dengar dulu dong. Iya. Padahal Oke. KPK menetapkan tersangka, Iya. itu sudah alat bukti lengkap segala Iya. macam. Itu Bagaimana sebabnya, membuktikan? itu sebabnya Presiden mengatakan ini perlu dievaluasi. Loh, iya dong, justru Baiklah. itulah. Oke, nanti kita dengarkan dulu suara dari istana. Ada oke. Budini Iya. Purwono, selamat datang. Beliau juga punya hak bicara. Tapi habis pariwara ya ngobrol ya. Karena beliau harus menjelaskan pada kita apa persepsi Presiden tentang apa yang dimaksud dengan sporadis tersebut. Diskusinya saat lagi setelah pariwara berikut ini.